I hate being bipolar, it's awesome. Itu adalah salah satu judul album punya Kanye West. Kanye West adalah salah satu dari 60 juta orang di seluruh dunia yang didiagnosis menderita gangguan bipolar. Gangguan bipolar sering dianggap remeh karena biasanya cuma dianggap orang yang lebay, berlebihan, atau cuma lagi mood swing doang. Namun, sama seperti gangguan mental lainnya, cuma karena nggak kelihatan dari luar, bukan berarti tidak ada. Jadi, sebenarnya apa sih gangguan bipolar itu? Gimana cara ngatasinya, dan gimana caranya ngenalin gejalanya? Buat jawab semua pertanyaan itu, ayo kita tonton video ini. Apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar adalah kondisi psikologis serius yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan zat kimia di otak. Penderitanya mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dari fase mania hingga depresi. Karena itu, penting untuk memahami peran psikologi kesehatan dalam menghadapinya. Gangguan ini bersifat kronis atau episodik. Artinya, gejala muncul dalam periode tertentu yang tidak teratur. Perubahan suasana hati, energi, aktivitas, dan konsentrasi menjadi ciri-ciri khas dari kondisi ini. Lalu, ada dampak apa aja sih dari gangguan bipolar ini? Yang pertama, ada dampak psikologis dan emosional, yang dimana individu dengan gangguan bipolar mengalami perubahan mood yang ekstrim. Misalnya, pada fase mania, mereka bisa merasa sangat bersemangat, bicara terus-menerus, dan membuat keputusan impulsif, seperti belanja besar-besaran tanpa rencana. Sebaliknya, saat mereka depresi, mereka bisa merasa sangat sedih, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disukai, bahkan bisa muncul pikiran untuk bunuh diri. Contohnya, seseorang bisa begadang hampir tiap hari karena merasa sangat berenergi, tetapi di minggu berikutnya malah tidak ingin bangun dari tempat tidurnya sama sekali. Yang kedua, ada dampak sosial. Perubahan suasana hati ini dapat berpengaruh pada kehidupan sosial. Mereka mungkin sulit menjaga hubungan dengan keluarga atau teman, karena orang lain sering tidak memahami perubahan perilaku yang drastis. Stigma dari masyarakat pun masih tinggi. Contoh, teman bisa menjauh karena merasa bingung saat seseorang tiba-tiba sangat antusias, tapi seminggu kemudian tidak membalas pesan atau menghilang. Lalu yang ketiga, ada dampak fungsional. Dalam kehidupan sehari-hari, gangguan bipolar dapat mengganggu pekerjaan atau sekolah. Orang bisa tiba-tiba bolos karena tidak bisa bangun dari tempat tidur atau melakukan hal impulsif seperti resign mendadak. Contoh, seseorang yang sedang dalam fase mania bisa tiba-tiba menginvestasikan seluruh tabungannya dalam proyek tanpa pertimbangkan logis, lalu menyesal saat depresi datang. Dan yang terakhir, ada dampak fisik dan kesehatan. Jangan lupakan dampak fisiknya. Obat-obatan yang dikonsumsi bisa menyebabkan efek samping seperti berat badan naik atau masalah hormon. Saat depresi, mereka juga cenderung mengabaikan kesehatan, tidak makan, atau mandi selama berhari-hari. Contoh, saat depresi, seseorang tidak bisa menyentuh makanan seharian dan tidak mengonsumsi obat rutin karena mereka merasa itu tidak ada gunanya. Selain itu, ada juga loh gejala utama gangguan bipolar. Mari kita simak. Gangguan bipolar ditandai oleh beberapa gejala utama, yaitu yang pertama, perubahan suasana hati yang tidak biasa, ditandai dengan perasaan yang meningkat, meluas, dan disertai kegelisahan, serta peningkatan aktivitas atau energi yang terjadi secara abnormal dan terus-menerus selama setidaknya 4 hari berturut-turut, berlangsung hampir sepanjang hari. Yang kedua, ada perubahan perilaku di mana individu menunjukkan perilaku yang berbeda dari biasanya. Yang ketiga, ada perubahan signifikan dalam kepribadian, yaitu adanya perbedaan mencolok dalam ciri-ciri kepribadian dibandingkan saat individu tidak mengalami gejala. Lalu yang keempat, ada gangguan suasana hati dan fungsi sehari-hari yang dapat diamati oleh orang lain di sekitarnya. Lalu yang kelima, yaitu tidak terlalu parah hingga mengharuskan rawat inap, namun tetap bisa mengganggu aktivitas sosial atau pekerjaan. Lalu yang terakhir, yaitu gejala tidak disebabkan oleh efek zat tertentu seperti penggunaan narkoba atau gangguan medis lainnya. Nah, selain ada gejala gangguan bipolar memiliki 3 bentuk gangguan bipolar. Apakah kalian ingin tahu? Mari kita simak video ini. Yang pertama, dengan episode mania, saat suasana hati melonjak tinggi, terlalu percaya diri, bahkan terasa terlalu bahagia. Lalu, bipolar kedua itu lebih ringan tapi tetap serius, ditandai dengan depresi berat dan hypomania. Dan yang terakhir, siklotimik, mood naik turun terus-menerus antara hypomania dan depresi ringan. Banyak sekali penderita bipolar merasa harus menyembunyikan diri karena mereka takut dianggap aneh, takut emosinya meledak tiba-tiba, padahal mereka hanya butuh dipahami. Penerimaan diri itu sangatlah penting, karena berdamai dengan diri sendiri itu adalah langkah awal menuju suatu pemulihan. Ada juga loh faktor-faktor pada gangguan bipolar. Apakah kalian ingin tahu jawabannya? Jika kalian ingin tahu, mari kita dengar penjelasannya. Faktor-faktor dari gangguan bipolar ada 5, yaitu yang pertama, faktor genetik.
hampir setengah dari individu dengan gangguan bipolar memiliki anggota keluarga yang juga mengalami gangguan mood seperti depresi. Faktor genetik menyumbang sekitar 80% dari penyebab kondisi tersebut. Faktor yang kedua yaitu faktor genetik yang lebih spesifik. Apabila satu orang tua mengidap gangguan bipolar, maka kemungkinan anak menderita hal yang sama adalah sebesar 10%. Namun, jika kedua orang tua mengidap gangguan bipolar, maka kemungkinan anak untuk mengidap gangguan bipolar meningkat menjadi 40%. Faktor yang ketiga adalah faktor neurokimia, yang mana ketidakseimbangan biokimia di otak seperti norepinefrin, serotonin, dan dopamin dapat menyebabkan seseorang rentan terhadap gangguan mood seperti gangguan bipolar. Faktor yang keempat adalah faktor lingkungan. Peristiwa tertentu dalam kehidupan seseorang dapat menjadi pemicu munculnya gangguan suasana hati dengan disposisi genetik untuk gangguan bipolar. Pola hidup tidak sehat seperti penyalahgunaan obat-obatan atau masalah hormonal juga dapat memicu terjadinya gangguan bipolar. Faktor yang kelima, struktur dan fungsi otak. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan bipolar menunjukkan perubahan halus namun signifikan dalam struktur dan fungsi otak yang mungkin terjadi sejak lahir atau berkembang seiring berjalannya waktu dan diyakini berkontribusi terhadap perkembangan gangguan bipolar. Nah, jadi gimana sih sebenarnya proses penyembuhan atau pemulihan gangguan bipolar itu? Apakah cukup dengan minum obat saja? Atau ada hal lain yang lebih dalam? Yuk kita bahas bareng-bareng soal proses pemulihannya. Pemulihan ini mencakup kestabilan suasana hati, peran aktif dalam kehidupan sosial, dan penerimaan terhadap gangguan tanpa membiarkannya mendefinisikan bagaimana dirinya sendiri, serta pencapaian kemandirian dan tujuan hidup. Proses ini dimulai dengan penerimaan diagnosis dan juga pengobatan. Tidak lupa didukung oleh literasi kesehatan mental, dukungan dari orang terdekat yang penuh hormat dan peka sangat amat penting. Merancang masa depan meski hidup dengan gangguan bipolar juga merupakan bagian penting dari pemulihan. Oke, biar lebih kebayang lagi, sekarang kita coba lihat lewat studi kasus. Gimana sih pengalaman nyata seseorang yang hidup dengan gangguan bipolar? Dan gimana ya dia bisa melewati proses pemulihan itu? Simak baik-baik ya. Ini kita juga ada contoh kasus partisipan seorang perempuan bernama Sarina, nama yang kita samarkan, berusia 24 tahun yang merupakan pasien di sebuah puskesmas daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sarina merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Saat ini, Sarina tinggal bersama ibunya semenjak kedua kakaknya sudah berkeluarga. Sudah sejak tahun 2019, Sarina didiagnosis memiliki gangguan bipolar dan perlu mengonsumsi 4 macam obat, yaitu anti-anxietas, antidepresan, antipsikotik, dan mood stabilizer. Meskipun demikian, Sarina tidak secara konsisten meminum semua obat yang telah diresepkan dokter. Sarina juga pernah membuang obat dan melewatkan jadwal minum obat secara sengaja. Perasaan jenuh seringkali dirasakan oleh Sarina. Setiap kali melihat obat, Sarina selalu ada pikiran yang muncul, seperti sampai kapan aku harus minum obat? Kenapa sih aku harus minum obat? Dan sampai kapan aku sembuh? Pikiran dan perasaan jenuh yang kerap kali dirasakan oleh Sarina membuat dirinya secara sengaja tidak meminum obat. Terkadang dia akan membuang obatnya atau menaruh obat tersebut di tempat yang tidak terlihat. Sementara itu, Sarina juga merasa ada keharusan untuk meminum obat. Gangguan bipolar bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah tantangan yang bisa dihadapi dengan kekuatan, dukungan, dan juga pemahaman. Di balik naik turunnya emosi, ada harapan. Dengan pengobatan yang tepat, dukungan orang terdekat, dan semangat dari dalam diri, hidup akan tetap bisa dijalani dengan penuh arti. Mari kita berhenti menghakimi dan mulai memahami, karena setiap orang berhak untuk sembuh, tumbuh, dan menjalani hidupnya dengan utuh.